Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan tausiah pada hari ini, pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan lanjutan dari ceramah terakhir dari Rasulullah yang sangat mengerikan dan sangat menggembirakan. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ceramahnya berkata, barang siapa datang ke rumah tetangganya secara tiba-tiba, lalu dia melihat aurat seorang laki-laki atau rambut seorang perempuan atau sebagian dari jasadnya, sesungguhnya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka bersama dengan orang-orang munafik yang suka menanti saat terbuka aurat-aurat perempuan. Dan dia tidak akan keluar dari dunia sehingga Allah menyingkap kejahatan yang dilakukannya. Dan kelak di akhirat nanti ia akan memperlihatkan auratnya kepada orang-orang yang melihatnya. Ini mengerikan. Jadi orang yang melihat aurat orang, orang yang suka mengintip aurat orang, di akhirat nanti Allah akan memberikan kepadanya kesempatan untuk memperlihatkan auratnya kepada semua ahli-ahli, kepada manusia di akhirat nanti. Ini para hadirin, para pendengar yang berbahaya bagi mereka seperti ini. Yang kedua, pesan Rasulullah dalam lanjutan ceramahnya itu, barang siapa yang kecewa dan kesal terhadap rezeki yang didapatnya dari Allah dan menyebarkan kepada orang lain tentang kekecewaannya itu, dia tidak sabar menerima rezekinya. Dia keluh kesah dengan kekurangan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan dia tidak sabar menghadapi rezeki yang diberikan oleh Allah itu. Maka dia tidak diangkat baginya suatu kebajikan. Dan dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan kecewa dan kesal. Ini para hadirin, para pendengar, orang-orang yang kesal menerima nikmat Allah. Ketika nanti berada di hadapan Allah di akhirat, dia akan kecewa dan dia akan kesal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Karena itulah maka terimalah rezeki itu dengan segala kesyukuran. Terimalah kekurangan itu dengan segala kesabaran. Terimalah kelebihan nikmat yang Allah berikan dengan kesyukuranmu. Terimalah kekurangan itu dengan kesabarannya. Pesan Rasulullah yang ketiga dalam ceramahnya, barang siapa yang memakai pakaian, lalu dia sangat bangga dengan pakaian yang hebat itu, maka dia ditenggelamkan bersama pakaiannya dari pinggir api neraka, kata Allah di akhirat nanti. Dan berteriak-teriak di dalamnya selama ada bumi dan langit. Dia berteriak terus. Karena sesungguhnya Qarun telah memakai pakaian tekstil yang bagus, lalu dia berbangga-bangga dengan pakaiannya itu. Maka dia nanti akan ditenggelamkan bersama Qarun di dalam api neraka. Dan dia berteriak-teriak di dalam neraka hingga hari kiamat. Tidak akan pernah berakhir berteriak-teriak. Karena itu, Bapak Ibu, kalau kita memiliki kemewahan, merendahlah, biasa-biasa saja.
Kita memakai pakaian yang bagus, biasa saja. Kita memakai pakaian yang mewah-mewah, biasa saja. Kita memakai mobil yang mewah, biasa-biasa saja. Karena nanti akan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam api neraka bersama dengan barang-barang mewah itu. Karena itu maka tidak perlu ada yang disombongkan dalam hal ini. Tidak ada yang perlu dibanggakan dalam hal ini. Merendahlah. Walaupun misalnya bapak menggunakan mobil yang terbuat dari emas. Walaupun ibu menggunakan mobil yang terbuat dari perak. Biasa saja. Tidak usah sombong dengan kemewahan itu. Kalau kita punya baju baru yang mentereng, apalagi dia adalah semua sutra, tidak usah kita berbangga-bangga dengan itu. Biasa saja. Karena nanti hukumannya terlalu berat di alam akhirat. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah. Selanjutnya, barang siapa yang menikahi perempuan secara halal dengan harta yang halal, yang dia ingin dari hal itu adalah kebanggaan dan riya. Dia bangga menikahi seorang perempuan dengan harta yang halal, dengan mahar yang besar. Allah tidak akan tambahkan baginya kecuali kerendahan dan kehinaan. Orang yang bangga misalnya dengan pernikahannya dengan seorang perempuan dengan mahar yang luar biasa, Allah akan menunjukkan kepada mereka kerendahan dan kehinaan. Allah akan menetapkannya sesuai dengan kadar dia menikmati dari istrinya di pinggir jahanam itu. Sehingga dia menginginkan di dalamnya 70 musim lamanya dia berada di situ. Karena itu maka di sini tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita bangga, tidak boleh kita berbesar hati dengan sesuatu yang seperti itu. Kita merendahlah. Para pencinta ilmu yang saya muliakan, dari bagian ceramah Rasulullah itu dapat diketahui beberapa hal, bahwa orang-orang yang akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah di hari kiamat nanti adalah orang yang melihat aurat orang lain, melihat aurat perempuan. Hukumannya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka bersama orang-orang munafik yang suka melihat aurat-aurat orang lain. Oleh karena itu, jangan pernah melihat atau mengintip aurat orang lain. Yang kedua, orang-orang yang kecewa terhadap nikmat yang diterimanya, lalu dia menceritakan kepada orang lain kekecewaannya itu. Mereka akan bertemu dengan Allah dalam keadaan kecewa dan kesal. Oleh karena itu, maka jangan kesal dan kecewa terhadap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Terimalah dengan segala kesyukuran kalau nikmat itu banyak. Kalau nikmat itu kurang, terimalah dengan penuh kesabaran. Yang ketiga, orang-orang yang memakai pakaian yang mewah dan merasa bangga dengan kemewahan pakaiannya itu, maka Allah akan menggelamkan ke dalam neraka bersama dengan pakaian yang dipakainya itu, bersama Qarun. Oleh sebab itu, berpakaian dengan pakaiannya mewah boleh, tetapi hatimu tetap merendah. Yang keempat, orang-orang yang menikahi perempuan dengan niat untuk membanggakan diri dan riya, maka juga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Oleh karena itu, kalau menikahi perempuan, nikahilah dengan hati yang tulus, nikahilah mereka dengan hati yang rendah. Jangan terlalu bangga dengan apa yang kamu dapatkan, jangan pula kamu sombong dengan apa yang kamu dapatkan. Dari uraian hadis Nabi ini, dari ceramah Rasulullah ini kita dapat memahami bahwa kesombongan yang dimiliki oleh manusia akan berbahaya.
tidak hanya di dunia ini, tetapi juga nanti akan berbahaya di akhirat. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang disampaikan pada hari ini ada manfaatnya bagi kita, ada faedahnya bagi kita dalam rangka kita menjalani hidup. Begitu banyak tuntunan Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang terbaik. Ketika kita berada di dunia ini, nikmatilah dunia ini dengan segala kenikmatannya, tapi dengan amal ibadah, agar nanti kita di akhirat dapat menikmati hasil dari amal ibadah kita itu. Sekian yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.